Penduduk neraka tidak menisbahkan kata Rabb kepada mereka. Harusnya mereka berkata, liyaqdi alaina rabbuna. Berkenanlah Tuhan kami, Tuhan kita mematikan kami di sini. Kenapa mereka tidak mengatakan Rabbuna, Tuhan kami, atau Tuhan kita, tapi Tuhan engkau? Untuk ini menunjukkan rasa malu. Jadi penduduk neraka itu malu mengaitkan Tuhan dengan mereka. Karena mereka makhluk yang kotor, menjijikkan. Ya, makanya mereka sadar diri. Tidak pantas menisbahkan kata Rabb ke mereka. Maka kata Rabb mereka nisbahkan ke malaikat Malik yang mulia dan terhormat. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Az-Zukhruf, ya, surat 43 ayat 77. Kita baca ayatnya, surat Az-Zukhruf ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makisun. Dan mereka penghuni neraka berteriak memanggil, wahai malaikat Malik, penjaga neraka, biarkanlah Tuhanmu mematikan kami di dalam neraka supaya kami berhenti dari azab. Ini permintaan penduduk neraka, ya, agar ya malaikat Malik berkenan memintakan kepada Tuhan untuk mematikan mereka di dalam neraka. Maka dia menjawab, ya, innakum makisun, kata malaikat Malik, kalian tinggallah di neraka selamanya karena kematian sudah tidak ada lagi. Nah, itu artinya surat Az-Zukhruf 77. Jadi ini ayat menceritakan, ya, permintaan penduduk neraka kepada malaikat Malik, agar malaikat Malik berdoa kepada Allah supaya Tuhan mematikan mereka, supaya selesai dari azab. Karena kalau sudah mati, ya akhirnya azab kan berhenti, karena kematian akan memutuskan segala, ya, azab. Tapi jawabannya tidak, karena mati tidak ada lagi. Innakum makisun. Nah, ada hal yang menarik di sini untuk dicermati dari ungkapan penduduk neraka ini. Apa ungkapannya? Liyaqdi alaina rabbuka. Ya malaikat, biarkan Tuhanmu mematikan kami. Biarkan Tuhanmu, liyaqdi alaina rabbuka, biarkan Tuhanmu mematikan kami. Kenapa mereka tidak berkata liyaqdi alaina rabbuna? Mintalah kepada Tuhan agar Tuhan kita, agar Tuhan kami, rabbuna. Tapi penduduk neraka berkata rabbuka, Tuhan engkau. Penduduk neraka tidak menisbahkan kata Rabb kepada mereka. Harusnya mereka berkata liyaqdi alaina rabbuna. Berkenanlah Tuhan kami, Tuhan kita mematikan kami di sini. Kenapa mereka tidak mengatakan Rabbuna, Tuhan kami, atau Tuhan kita, tapi Tuhan engkau? Untuk ini menunjukkan rasa malu. Jadi penduduk neraka itu malu mengaitkan Tuhan dengan mereka. Karena mereka makhluk yang kotor, menjijikkan. Ya, makanya mereka sadar diri. Tidak pantas menisbahkan kata Rabb ke mereka. Maka kata Rabb mereka nisbahkan ke malaikat Malik yang mulia dan terhormat. Ini namanya adab. Karena itu kalau kita perhatikan Al-Quran, misalnya nanti baca di surat Al-A'raf 58, ya.
Al-A'raf 58. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi izni rabbih wallazi khabusa la yakhruju illa nakida. Tanah yang baik mengeluarkan tanaman dengan izin Tuhannya. Dan tanah yang gersang tandus buruk tidak mengeluarkan tanaman kecuali tanaman yang antara mati dan hidup. Ada hal yang menarik diperhatikan di sini. Ya. Ketika Allah mengatakan negeri yang baik atau tanah yang baik yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik, maka tumbuhnya tanaman yang baik di tanah yang baik itu biizni rabbihi, dengan izin Tuhan. Disebut Rabb di sana, dengan izin Tuhan. Tapi ketika disebutkan tanah yang buruk, wallazi khabusa la yakhruju illa nakida, tanaman yang buruk pula tumbuh di sana. Ketika disebutkan tanah yang buruk, tanaman yang buruk, tidak disebutkan biizni rabbihi di sana, atas izin Tuhan, tidak ada. Kenapa kata Rabb tidak muncul di tanah yang buruk, di tanaman yang buruk? Untuk menunjukkan adab bahwa yang buruk tidak boleh dinisbahkan kepada Tuhan. Gitu, ya. Itu kenapa di Al-Fatihah ayat yang ke-7. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ketika Allah menyebutkan jalan orang yang diberi nikmat, itu an'amta, yang engkau beri nikmat. Ketika nikmat itu dinisbahkan kepada engkau, an'amta, nikmat. Tapi amarah bukan ghadibta alaihim, tapi maghdub alaihim. Bukan yang engkau marahi, tapi yang dimarahi. Siapa yang marah? Tidak disebutkan engkaunya. Karena ini adab. Kenapa? Nikmat, karena ini kebaikan, dihubungkan dengan engkau, Tuhan. Tapi kalau marah, karena ini negatif, keburukan, maka tidak pantas dikaitkan dengan engkau, Rabb. Nah, tadi penduduk neraka berkata, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuka. Ya Malik, tolong sampaikan ke Tuhan agar ya Tuhan engkau mematikan kami. Bukan Tuhan kita, tapi Tuhan engkau, untuk menunjukkan bahwa mereka punya rasa malu. Mereka rasa malu karena mereka hina, makhluk yang hina. Karena mereka makhluk yang hina, para pendosa, maka mereka tidak menyebutkan Rabb yang terhubung dengan mereka, Rabbuna, tapi Rabbuka. Ini penduduk neraka. Penduduk neraka itu malu mengaitkan Tuhan dengan perbuatan mereka. Maka betapa buruknya manusia hari ini di dunia, yang kejahatannya dia kaitkan dengan nama Tuhan. Dia begitu entengnya memakai nama Tuhan untuk mengaitkan dengan perbuatannya yang jahat itu. Penduduk neraka itu malu mengaitkan Tuhan dengan mereka, karena mereka makhluk yang hina dan penuh dengan dosa. Tapi sekarang kita lihat banyak pendosa, banyak penjahat yang dengan entengnya menyebut-nyebut nama Tuhan, mengaitkan Tuhan dengan diri mereka, perbuatan mereka. Itulah seburuk-buruk manusia yang tidak punya rasa malu ketika mengaitkan Tuhan dengan kejahatan mereka. Begitulah rahasia kenapa penduduk neraka tidak berkata liyaqdi alaina rabbuna, tapi liyaqdi alaina rabbuka. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.